Terima kasih Anda masih menyaksikan debat calon gubernur dan wakil gubernur Provinsi Papua Selatan. Dalam sesi ini kita akan menyaksikan tanya jawab antar calon gubernur Papua Selatan. Dan sebelum kita memulai segmen ini, kami kembali meminta para pendukung untuk tetap tenang karena sesi ini sangat rentan untuk terpancing. Dan kami kembali mengingatkan bagi calon gubernur, pertanyaan harus sesuai dengan tema. Kepada cagup nomor urut 4 dan nomor urut 1 kami persilakan untuk berdiri karena pada sesi ini akan ada saling tanya jawab untuk cagup nomor urut 4 dan 1. Segera langsung kita mulai segmen ini sesuai dengan urutan. Kesempatan pertama akan diberikan pada cagup nomor urut 4 untuk memberikan pertanyaan ke cagup nomor urut 1. Waktu 1 menit dimulai saat berbicara. Yang terhormat Bapak Cagup nomor urut 1, wilayah perairan kita antara Papua Selatan dengan Australia dikenal sebagai dangkalan Sahul yang merupakan fishing ground terbesar. Tapi karena dangkal sehingga kapal-kapal yang GT 30 ke atas tidak dapat beraktivitas di wilayah kita. Hanya kebanyakan kapal-kapal yang dengan GT 30 ke bawah yang beraktivitas. Bagaimana strategi Bapak apabila terpilih menjadi Gubernur Provinsi Papua Selatan untuk mengelola potensi sumber daya laut kita yang kaya dengan memaksimalkan kapal-kapal 30 GT ke bawah? Terima kasih. Terima kasih. Baik, terima kasih. Tunggu, jangan berbicara dulu. Tunggu sebentar. Baik, untuk menjawab selanjutnya cagup nomor urut 1 menjawab pertanyaan kami berikan waktu 2 menit. Silakan. Terima kasih apabila kami terpilih jadi Gubernur Papua Selatan. Kami akan bekerja sama dengan pihak perikanan yang punya mitra kerjanya untuk bagaimana pengolahan tentang kedalaman laut. Sehingga kapal-kapal kita ini memang banyak yang menjadi masalah, terutama Merauke juga, salah satu di Muara Maro juga karena kedangkalan, maka kami akan minta dengan program kami untuk bagaimana untuk meningkatkan bagaimana kedalamannya dengan tingkat yang sangat dengan teknologi yang begitu bagus untuk meningkatkan kedalaman kita yang ada di Provinsi Papua Selatan ini. Terima kasih. Masih ada waktu ingin digunakan atau tidak cukup? Bapak Cagup nomor urut 1, apakah ingin ditambahkan? Masih ada waktu 1 menit? Sudah cukup? Baik, terima kasih. Selanjutnya Cagup nomor urut 4 untuk menanggapi waktu Bapak 1 menit. Baik, terima kasih. Bahwa saat ini kita dapat memaksimalkan potensi perikanan tangkap kita di laut dalam batas zona eksklusif ekonomi 12 mil laut dengan menambah armada kapal-kapal 30 GT ke bawah dan juga menyediakan pelabuhan pendaratan ikan yang memadai dengan cold storage yang cukup untuk bisa menampung ikan-ikan hasil tangkapan dan juga menyediakan pasar untuk distribusi baik pasar lokal, pasar regional maupun pasar internasional. Demikian, terima kasih. Baik, Bapak masih ada waktu ingin ditambahkan atau sudah cukup? Cukup. Cukup, baik. Selanjutnya Cagup nomor urut 1, silakan menanggapi balik waktu 1 menit. Iya, saya dukung sesuai apa yang diberikan. Terima kasih. Bapak masih ada waktu? Sudah cukup? Baik, terima kasih. Selanjutnya kali ini Cagup nomor urut 1 untuk memberikan pertanyaan pada Cagup nomor urut 4. Waktu 1 menit, silakan. Terima kasih waktu yang diberikan kepada saya. Bapak kandidat nomor 4 adalah mantan PJ Gubernur. Berstatus PJ Gubernur dan saya status yang paling terendah adalah Kabid. Dengan pemerintahan yang sudah berjalan kurang lebih 2 tahun. Dengan adanya program pemerintah untuk membangun
gedung-gedung kami yang ada di Provinsi Papua. Kurang lebihnya 2 tahun ini, kami sampai saat sekarang ini tidak mendapatkan gambaran yang jelas tentang perkantoran gubernur yang ada di Provinsi Papua. Baik, baik. Mohon berikan kepada publik kenapa sampai saat ini. Terima kasih. Baik, terima kasih. Silakan Cagup nomor urut 4 untuk menjawab, waktu 2 menit. Baik, terima kasih atas pertanyaan dari saudara calon gubernur nomor urut 1. Mungkin Bapak calon gubernur belum membaca dalam Undang-Undang nomor 14 tahun 2022 bahwa di sana dinyatakan bahwa pembangunan pusat pemerintahan dilakukan melalui anggaran pendapatan negara atau APBN. Jadi tidak bisa APBD DOB digunakan untuk membangun kantor gubernur, kantor DPRP dan kantor MRP karena sudah ditetapkan dalam undang-undang dan sudah dijabarkan di dalam peraturan menteri. Demikian, terima kasih. Masih ada waktu 1 menit 20 second, mau digunakan atau tidak? Baik, dan kepada semua penjabat gubernur di daerah otonom baru ditugaskan untuk menyiapkan readiness kriteria atau kriteria kesiapan mulai dari AMDAL-nya, perencanaannya, DED-nya sampai kepada kelayakan lingkungan. Dan itu semua 8 readiness kriteria sudah kami laksanakan dan oleh pemerintah pusat melalui Bapak Wakil Presiden sudah dinyatakan lengkap. Demikian, terima kasih. Baik, terima kasih. Saatnya Cagup nomor urut 1 untuk menanggapi, waktu Bapak 1 menit. Setahu saya, kenapa daerah lain bisa sudah ada punya gedung? Itu semua merata, pemerintah pusat memberikan dengan dana yang cukup besar untuk semua daerah di provinsi. Terima kasih, kalau memang itu tidak dijangkau kita tinggal tunggu saja. Gubernur definitiflah saja yang melakukan untuk pembangunan di Provinsi Papua. Terima kasih. Masih ada waktu ingin digunakan? Baik, terima kasih. Selanjutnya Cagup nomor urut 4, silakan menanggapi balik, waktu 1 menit. Baik, dapat kami sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini bahwa berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku, maka 4 daerah otonom baru di tanah Papua sampai dengan saat ini belum membangun kantor gubernur, kantor DPR provinsi, kantor MRP karena hanya menyiapkan readiness kriteria. Demikian, terima kasih. Baik, masih ada waktu ingin ditambahkan atau sudah cukup? Cukup. Baik, terima kasih kepada Cagup nomor urut 1 dan nomor urut 4, kami persilakan untuk duduk kembali. Selanjutnya kami panggilkan kepada Cagup nomor urut 2 dan nomor urut 3 untuk maju berdiri. Selanjutnya Cagup nomor urut 2 memberikan pertanyaan kepada Cagup nomor urut 3. Waktu 1 menit dimulai saat Bapak berbicara. Silakan. Silakan Bapak. Terima kasih waktu yang diberikan kepada saya. Saya akan memberikan pertanyaan kepada saudaraku Romanus. Baik Bapak. Silakan Bapak, waktu berjalan. Beliau ada saudara saya. Beliau ini adik saya. Ya, oke. Sektor perikanan menyumbangkan produksi domestik regional bruto sebesar 22,6%. Dari 6,92 triliun yang telah disumbangkan kepada pemerintah, namun dana bagi hasil tidak berdampak langsung terhadap pemerintah daerah, dalam hal ini pelaku usaha perikanan. Coba saudara jelaskan. Baik. Coba ulang dulu. Baik, terima kasih. Selanjutnya Cagup nomor urut 3 untuk menjawab,
Waktu 2 menit. Ya, Silakan. coba diulangi pertanyaan. Katanya kurang jelas. Tidak bisa. Silakan langsung dijawab. Waktu 2 menit. Saya sulit mendengar. Sebentar. Mohon tenang. Waktu sudah berjalan. Silakan dijawab. Iya, kalau soal sektor perikanan saya jelaskan sedikit. Begini ya, Abang terkasih ini. Saya pelaku perikanan. Saya kemungkinan dan saya juga punya beberapa kapal. Mengelola perikanan sebenarnya tidak mudah. Untuk kami orang asli Papua masih sangat berat dan perlu intervensi dengan pembiayaan yang cukup padat modal. Selain itu pendampingan dan pelatihan yang luar biasa harus dilakukan sehingga kami bisa menjadi tuan di negeri sendiri. Dari hampir semua kapal dengan 30 gross ton yang ada sekarang, anak Malin mungkin cuma saya yang punya kapal. Selain ada Anton yang sudah tidak punya, begitu. Dan salah satu kendalanya adalah bagaimana ikan beku campuran tidak bisa kami keluarkan dari Merauke. High cost transportasi masih sangat mahal di negeri ini. Sehingga Tuhan sayang kami jadi provinsi. Kalau berdasarkan pengalaman saya pasti akan melakukan dengan baik. Sehingga orang asli Papua bisa menjadi bagian dari bagaimana mengelola potensi sumber daya perikanan di negeri ini. Kalau kita cuma bicara harus seperti ini tidak bisa. Karena saya pernah merasakan dan sampai hari ini saya masih melakukan. Dan saya pasti akan lakukan dengan baik bersama dengan Kakak Albert Muyak. Begitu, terima kasih. Masih ada waktu Bapak ingin digunakan atau cukup? Masih ada waktu ingin digunakan atau cukup? Sudah cukup? Iya, baik, saya terima pikir kasih. cukup. Baik, selanjutnya Cagup nomor urut 2 menanggapi waktu 1 menit. Dari 22,6% regular bruto tingkat nasional itu. 6,92 triliun itu telah disumbangkan kepada pemerintah. Artinya pemerintah Merauke telah memberikan sumbangan itu. Berarti hebat Abang. Cuma dampaknya dulu tidak kelihatan. Iya. Itu yang saya maksud. Nah, itu yang kakak maksud. Baik, masih ada waktu. Cagup nomor urut 2 ingin diperpanjang, masih ada waktu? Sudah cukup, baik. Selanjutnya Cagup nomor urut 3 menanggapi kembali waktu 1 menit. Iya, 6,9% itu total PDB untuk Provinsi Papua, ya seperti itu yang diberikan. Dan untuk Merauke perikanan itu cuma, ini biar Bapak Ibu semua dengar, itu dapat cuma 8 miliar, begitu ya. Berdasarkan struktur penerimaan dana transfer yang dialokasikan lewat DAK, seperti itu. Dan itu sudah teralokasi, sudah direncanakan penggunaannya. Ke depan untuk para bupati dan gubernur itu harus perkuat penerimaan daerah, baru bisa ambil kebijakan. Besok mulai 2025 semua sumber dana transfer dari negara itu sudah given, bupatinya dan gubernur tidak bisa mengambil kebijakan. Ini biar Bapak Ibu ketahui semua, begitu. Dana sisa DAU itu sudah dialokasikan peruntukannya. Demikian dana DAK dan dana DTI. Baik, terima kasih. Waktu sudah habis. Terima kasih.